Yang saya hormati Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, beserta seluruh jajaran Kementerian Koperasi. Terima kasih untuk kehadirannya. Akhirnya kita bisa bertemu membahas sesuatu yang sangat penting. Ini adalah suatu langkah yang progresif kalau menurut saya dalam menyikapi bukan hanya kondisi nasional kita, tetapi secara geopolitik maupun geoekonomi. Bapak izinkan di tangan saya, ini ada buku yang sangat tebal ya. Ini adalah roadmap pembangunan pertama Indonesia yang disebut dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Ini adalah semacam antitesa terhadap berbagai persoalan geopolitik dan geoekonomi saat itu, disusun semenjak tahun 57 hingga tahun 60 begitu, yang terdiri dari tripola pembangunan, pola riset, kemudian pola perencanaan dan pola anggaran. Di dalam roadmap pembangunan semesta berencana ini ada beberapa postulat yang sangat penting menurut saya. Dan saya diperintahkan secara khusus oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menganalisisnya dari tahun 2013. Dan itu kemudian ditetapkan akhirnya karena ini adalah pondasi pembangunan teknokratik Indonesia termasuk di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seluruh bidang kehidupan. Tahun 2023 akhirnya ditetapkan sebagai memori kolektif bangsa. Saya membaca sesuatu yang sangat penting dan nanti terkait dengan koperasi, bahwa di dalam konsep ini dalam sistem sudah otonomi daerah, berarti sama dengan saat ini. Ya, kita pernah sentralistik, tapi sebelumnya pondasi kita adalah roadmap pertama pembangunan Indonesia adalah desentralisasi dalam perspektif NKRI, otonomi daerah dengan memperkuat democratic rural development. Oleh sebab itu desa menjadi sangat penting, pembangunan desa menjadi sangat penting, dan salah satu hal yang menjadi marwah dari pembangunan desa itu adalah di dalam arsip yang sangat penting ini adalah koperasi desa harus didirikan di setiap desa. Itu sudah ada arsipnya. Nanti boleh kita sharing dan boleh kita diskusi, Bapak. Sehingga menurut saya peran desa kita sepakati bersama menjadi sesuatu yang sangat fundamental di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara hari ini dan di masa yang akan datang. Saya orang yang sangat concern terhadap desa, sehingga disertasi saya juga membahas tentang desa, khusus tentang desa, khususnya pendataan Indonesia berbasis data desa yang presisi, yaitu aktual, akurat, dan relevan. Di halaman 225 ini saya buktikan, Pak ya. Ini model bukunya kayak gini. Koperasi itu harus dibangun di setiap desa. Di sini sudah ada. Jadi saya kurang lebih 10 tahun, artinya lebih mungkin dari 2013, saya memimpikan bagaimana caranya agar ekonomi Indonesia kembali pada hitoh ideologinya, kembali kepada marwah ideologinya. Harus ada koperasi di setiap desa, begitu. Dan saya begitu bersemangat, mungkin dari sedikit orang yang bersemangat dan antusias terhadap lahirnya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih yang harus dibangun di seluruh penjuru desa di tanah air. Ada kekhawatiran pasti, tetapi menurut saya ini momentum yang tepat dengan desakan geopolitik dan geoekonomi. Dan alhamdulillah kemarin 25 Mei 2025 Presiden Prabowo telah melakukan suatu kesepakatan penting babak baru dalam kerjasama RI Tiongkok. Ya, ini juga nanti barangkali ada korelasinya. 12 MOU kurang lebih terkait penguatan industri, kemudian juga ekonomi, sosial, budaya. Pastinya ke depannya saya berharap ini juga memperkuat koperasi desa. Nah, kemudian di dalam saya ingin kita mengetahui bahwa ada arsip penting ini, begitu. Dan Ibu Megawati secara khusus selalu menekankan bahwa kedudukan dan peran koperasi pertama adalah alat untuk melaksanakan ekonomi Pancasila. Kedua, sebagai sendi kehidupan ekonomi bangsa, dan terakhir adalah dasar untuk mengatur perekonomian rakyat. Koperasi, khususnya koperasi desa,
adalah suatu instrumen untuk memenuhi amanat konstitusi tercapainya 5 hak konstitusional rakyat. Hak kesejahteraan rakyat pertama adalah terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Kedua, terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Keempat, kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM. Dan yang kelima adalah terpenuhinya hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik, aman, dan nyaman. Di dalam arsip ini juga dikatakan, saya sebenarnya hanya mensummary apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Kekhawatiran soal pembiayaan. Di dalam arsip semesta berencana dikatakan, pertama, pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Jadi boleh, Pak. Bukan tidak boleh. Pembiayaan yang bersumber dari pemerintah atau badan usaha didasarkan pada asas membantu untuk menolong diri sendiri. Istilahnya disebut to help the people, to help himself. Jadi biaya dari negara dikeluarkan, tapi kurang lebih untuk meningkatkan penguatan pemberdayaan. Yang kedua adalah tahap awal pembiayaan harus fokus pada pengembangan usaha. Prioritas pada 3 sektor, produksi, distribusi, dan industri. Catatan pentingnya, pembiayaan itu tidak untuk pembangunan fisik. Pembangunan fisik, prinsipnya ini sangat penting Pak Menteri, prinsipnya adalah optimalkan apa yang ada. Tadi beberapa teman termasuk lahirnya undang-undang resi gudang, melahirkan gudang-gudang yang nggak kepake. Kemudian yang ketiga, amanat dari para pendiri bangsa kita, pemerintah melakukan gerakan koperasi nasional, disertai pendidikan tentang koperasi, terutama bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa, termasuk politik anggaran dalam APBD dan APBDes. Boleh Bapak kalau mau tepuk tangan? Ini tepuk tangannya penyusunnya adalah 513 orang anggota MPR RI pertama dan 600 pakar dari berbagai bidang keilmuan dari seluruh Indonesia. Kita aplaus untuk mereka yang sudah meletakkan fondasi dasar ekonomi. Oleh karena itu saya tidak akan berpanjang lebar. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, mengingat TAP MPR nomor 16 tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Ketiga, undang-undang tentang Pemda. Keempat, undang-undang tentang desa. Kelima adalah Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian yang keenam ada surat edaran Menkop nomor 1 tahun 2025 tentang cara pembentukan koperasi dan merah putih. Hendaknya kita tidak meninggalkan spirit dari Astacita nomor 2 bahwa keberadaan koperasi desa ini adalah untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara juga, karena kita menganut sistem pertahanan rakyat semesta dan rakyat itu adanya di desa dan kelurahan. Kemudian mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, aircraft, ekonomi hijau dan biru. Dan yang keenam adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Berdasarkan arsip sejarah dan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang kita yakini dan menjadi sumpah jabatan kita bersama. Dalam rapat yang berharga ini, izinkan saya merekomendasikan beberapa hal. Pertama, mendesak dan meminta Kementerian Koperasi untuk menyusun roadmap koperasi merah putih, hulu, tengah, dan hilir, termasuk mitigasi resiko. Kedua, pendataan desa yang akurat, aktual, dan relevan, menyangkut kondisi kebutuhan dan potensi real desa, sehingga perlu kiranya berkoordinasi dengan Kementerian Desa. Yang ketiga adalah terkait skema pembiayaan, menyusun skema pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta dari badan usaha, negara maupun swasta, serta mitigasi resiko dari pembiayaan ini. Yang keempat, mendesak Kementerian Koperasi bekerja sama dengan kementerian lain yang ditugaskan, 13 kementerian Bapak kalau saya tidak salah, betul? 13 kementerian dan 13 kementerian, lembaga, dan juga ada badan di sana.
untuk inventarisir dan optimalisasi aset pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta aset BUMN, BUMD, dan BUMDes. Yang juga melakukan inventarisir terhadap koperasi yang telah existing dan bidang usahanya apa. Sehingga ini tidak terjadi bentrokan-bentrokan atau bisa diminimalisir lah konflik di bawah ini. Yang kelima adalah mendesak Kementerian Koperasi fokus usaha koperasi sesuai dengan amanat para pendiri bangsa kita. Di bidang produksi, distribusi, dan industri, terutama 5 bidang industri yang menjadi penting juga produksi dan distribusinya, yaitu pertama, sandang, pangan, dan papan. Kedua, energi khususnya energi terbarukan. Ketiga, bahan baku industri. Keempat, farmasi dan obat-obatan tradisional, serta pariwisata. Keenam, mendesak Kementerian Koperasi untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan pembentukan dan penguatan koperasi, termasuk evaluasi terhadap draft perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang sedang dalam proses pembahasan dengan DPR. Perlu dievaluasi. Kalau perlu ditarik lagi, tarik lagi, Pak. Apakah ini sudah secara sinkron? Sudah secara sinkron. Pak Sekjen, mohon perhatiannya, karena apabila dikehendaki, sesmen ya, apabila dikehendaki kemudian koperasi menjadi instrumen pula agar terjadinya penyaluran subsidi negara yang akurat dan tepat, saya kira harus juga ada harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Perpres terkait beberapa subsidi yang itu sudah ada, Pak. Karena kalau tidak, apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman Komisi 6 yang sudah bicara terdahulu, saya kira akan berakibat fatal, ya. Itu saja yang saya sampaikan, cukup panjang, tetapi karena saya terlalu bersemangat. Ini momentum kita semua. Ini bukan hanya persoalan kehendak orang per orang. Ini adalah suatu kehendak bersama. Dan ini harus menjadi gerakan nasional. Gerakan kita semua. Ini momentumnya. Mumpung langsung dikeluarkan instruksi presidennya, tinggal implementasinya. Kawal semua pihak. Bahwa koperasi Desa Merah Putih, Bapak. Makanya saya bilang, Pak Menko, fokus Pak, fokus. Hal-hal yang tidak menyangkut koperasi desa bisa diwakilkan, Bapak tanggapi, wakilkan Pak. Jadi Bapak nggak keselip lidah. Dan ini sangat penting karena ini adalah hajat besar Pak Menko. Hajat besar Pak. Jangan sampai gagal Pak. Momentum tidak datang 2 kali Pak. Ini legacy Pak. Kalau berhasil ini menjadi legacy untuk bangkitnya ekonomi Indonesia. Kalau tidak berhasil, ini jajaran Kementerian Koperasi adalah orang yang paling bertanggung jawab dunia akhirat. Ya. Kalau ini sampai gagal. Betul Pak. Jadi mari kita bersemangat dan tolong terakhir tadi pesan juga dari Ibu Ketua, libatkan kami sebentar lagi reses dalam sosialisasi, setidaknya infokan Pak. Jadi kami bisa hadir untuk daerah-daerah pemilihan kami. Dan pribadi dari saya mohon pengawalan, saya sedang melakukan riset untuk koperasi Desa Merah Putih berbasis data desa presisi di salah satu desa di Provinsi Bali. Di Bali. Terima kasih semuanya, selamat berjuang seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan kita semua. Saya sangat antusias karena bagi saya ini harus menjadi legacy kita bersama karena kita sedang menjalankan hutang sejarah dari para pendiri bangsa yang harus kita lunasi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rike di Apitaloka sama juga RDP juga. Jadi roadmap sedang kita buat. Karena dampaknya harus terasa. Jadi ini kan baru pembentukan. Nanti monitoring evaluasi 1 tahun itu karena kita selalu bikin program harus lihat dampaknya. Selama 1 tahun beroperasinya Kopdes di satu desa ini apa? Kemiskinan ekstrim turun nggak? Harga-harga seperti apa? Jadi dampak dari program ini akan kita evaluasi, monitoring evaluasi setelah 1 tahun dia berjalan. Tadi ada pertanyaan soal modelingnya.
terus terang kita sekarang sedang melakukan piloting di 80 lokasi dengan 80 model desa. Jadi desa sawit bagaimana? Desa rumput laut bagaimana? Desa penghasil beras bagaimana? Desa nelayan bagaimana? Yang pasti model bisnisnya berbeda dari satu desa ke desa lain. Ini kita mau ambil piloting ini supaya kita bisa belajar mockup ini, kita bisa belajar tentang model masing-masing desa. Sawit, coklat, kakao, petani tembakau itu udah beda lagi tuh cara memanage sesuai potensinya. Interupsi pimpinan sedikit nyambung. Pak izin kalau boleh roadmap itu sekarang sudah mulai disusun, tidak menunggu setelah peristiwa karena roadmap itu peta jalan. Ya, menurut saya itu bisa disusun karena banyak orang pinter di 13 kementerian dan 3 badan begitu. 5 badan. Yang kedua adalah saya memohon lagi, tadi ada desa yang ingin saya jadikan percontohan untuk riset kita. Di Bali namanya Desa Bongkasa Pertiwi, itu desa berbasis pariwisata, dan satu desa di Cirebon berbasis perkebunan tebu. Ya, terima. Badung, Kabupaten Badung. Terima kasih, Pak. Bu RDP. Jadi ya ini saya tulisnya di sini aja, RDP kan masih. Jadi nanti itu tadi saya contohkan 80 ini dapat mockup. Mungkin akan ada beberapa variasi dari kondisi-kondisi desa yang ada, yang tentu saja approach bisnisnya, model bisnisnya akan berbeda, termasuk juga potensinya. Tadi saya pikir apa yang disampaikan Bu Rike Diapitaloka memang mengingatkan kita bahwa inilah utang sejarah kita sebenarnya. Koperasi ini utang sejarah kita. Ini tugas sejarah kita untuk sama-sama mewujudkan kelalaian tanda kutip kita sebagai anak bangsa meminggirkan koperasi. Bang, menurut data-data Pak Prof. Nurdin Halid, dari 7.000 triliun outstanding kredit, hanya 0,2% yang ke koperasi, alias 15 triliun perbankan. Bayangin ketidakperpihakan perbankan terhadap koperasi. Jadi kalau ini 350 triliun baru 5% kredit perbankan ke sektor koperasi. Dan memang terus terang memang SDM jadi tantangan kita, tapi kita nggak boleh mundur karena harus dilatih. Namanya bisnis, jadi melatih berkooperasi mungkin tidak terlalu lama, tapi melatih bisnis itu perlu intuisi dan juga talent-talent tertentu. Karena nggak semua orang berbakat dalam bisnis. Saya pikir itu Pak Pimpinan, karena semua hal yang sudah atau dibicarakan di forum ini sudah disimpulkan oleh Pak Pimpinan, terutama soal validasi HBT, dan kita bersama-sama ingin mengharapkan Kopdes Merah Putih ini sebagai program yang bisa mengentaskan kemiskinan dan mengangkat ekonomi rakyat khususnya di pedesaan sehingga bisa merubah tatanan sosial ekonomi kita. Saya yakin karena banyak contoh negara-negara yang maju di dunia itu desanya bukan sumber kemiskinan. Desa itu justru kekuatan utama penopang sebuah negara, terutama untuk isu-isu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan sebagainya. Demikian pimpinan. Wallahul muwaffiq ila imam mentorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.